Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Rizky Hilmianto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan tentang pembuatan EED atau Entity Relation Diagram. Kemudian saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengisi tabel-tabel yang tadi telah kita buat. Setelah itu juga akan saya praktekkan terkait dengan asosiasi. Nah, untuk sesi pertama ini, saya ingin mempraktekkan tentang bagaimana cara membuat ERD atau Entity Relation Diagram. Nah, di sini telah ada report. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat ERD dari report ini. Oke, kita langsung masuk ke MySQL Workbench. Langkah pertama adalah kita bisa mengklik di bagian sini, yang ada kayak diagram, lalu klik tanda plus, dan kita telah masuk ke dashboard kerja kita. Nah, pertama-tama seperti biasa, kita buat terlebih dahulu database yang ingin kita pakai. Dengan cara mengklik bagian sini, kemudian kita tinggal tuliskan nama database yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin membuat database itu namanya adalah minggu 7, karena ini adalah tugas maksudnya minggu 6, karena ini adalah tugas minggu ke-6. Kemudian tinggal klik enter, dan kita tinggal close. Nah, di sini udah terbuat nih minggu 6-nya. Setelah itu, kita ingin membuat tabel-tabel dengan cara double klik ya maksudnya. Pada bagian add table, akan keluar tampilan seperti ini, maka kita tinggal tuliskan tabel yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat tabel pertama itu adalah tabel Excul. Nah, pada bagian column name, kita bisa isikan atribut-atribut yang ingin kita taruh di tabel Excul kita. Di sini saya ingin nama Excul, data type-nya adalah varchar, kemudian dia jadi primary key di sini. Setelah itu jumlah terdaftar, mungkin nama pembina dulu kali ya. Nama pembina, varchar juga, not null, kemudian jumlah terdaftar. Jumlah terdaftar karena dia jumlah ya, jadi mungkin saya pakai integer aja. Dan yang terakhir itu nomor ruangan. Nomor ruangan karena dia nomor, jadi saya juga pakai integer aja. Oke, ini adalah tabel Excul kita, dan di sini adalah atribut-atribut yang terdapat pada tabel Excul kita. Nah, setelah itu, kita tinggal klik exit, yang menandakan bahwa kita ingin meng-close. Nah, di sini telah tampak tabel Excul yang tadi kita telah buat. Maka kita buat lagi tabel-tabel yang sekiranya kita ingin buat gitu ya. Di sini nanti total ada 3 tabel yang ingin saya buat. Tabel pertama tadi Excul sudah, kemudian tabel kedua adalah tabel siswa. Saya ketikkan nama siswa pada kolom tabel name. Kemudian pada kolom name, itu saya isikan atribut-atribut. Di sini ada NIS, nomor induk siswa ya. Kemudian saya ganti jadi varchar. Nah, di sini NIS-nya saya ingin pakai dia sebagai primary key. Lalu ada nama mahasiswa. Maksudnya nama siswa ya. Nama siswa. Kemudian domisili. Kemudian satu lagi mungkin nomor HP.
nomor HP utama. Oke, ini adalah tabel siswa. Ada NIS, nama siswa, domisili, dan nomor HP utamanya. Karena udah selesai, berarti kita close lagi, dan saya buat lagi tabel yang selanjutnya. Saya namakan tabel sekolah menengah atas. Itu nama tabelnya. Kemudian atribut-atributnya ada nama SMA, varchar, ini jadi primary key, kemudian ada nama kepala sekolah, not no, kemudian ada banyak ruangan, banyak kelas aja deh. Banyak kelas itu maksudnya banyak ruangan kelasnya gitu ya. Karena dia bentuknya nanti angka, mungkin kita lebih baik pakai integer aja. Kemudian banyak guru. Banyak guru. Di sini ya dia bentuknya varchar, bentuknya integer juga. Lalu ada alamat sekolah ini ya. Lalu yang terakhir ada nomor telepon. Ini nomor telepon sekolah. Nah, ini adalah tabel sekolah menengah atas kita. Oke, setelah itu kita close. Nah, di sini udah terbuat 3 tabel. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita klik add diagram, double klik ya, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, setelah itu, kita tinggal klik di bagian sisi kiri, yang ada minggu 6, kemudian di bagian table kita bisa klik, nanti akan keluar tabel-tabel yang ada pada database minggu 6 kita, maka kita tinggal drag aja ke sisi kanan. Di sini udah saya drag export, kemudian sekolah menengah atas, dan siswa. Oke, ini adalah export, sekolah menengah atas, dan siswa. Setelah udah tampil tabel-tabel ini, langkah selanjutnya adalah kita merelasikan tabel-tabel ini. Nah, di sini saya pertama-tama mungkin ingin merelasikan antara tabel ekskul dengan tabel siswa. Nah, di sini saya ingin menggunakan one to many, yang garisnya itu putus-putus, di mana many-nya itu ada di tabel siswa dan one-nya itu di tabel ekskul. Berarti kita tinggal klik di bagian sisi kiri nih, yang ada garis-garis putus dan one to many, kemudian kita klik di bagian tabel yang ingin kita jadikan sebagai many, pada kesempatan kali ini siswa. Setelah itu baru kita klik kepada tabel yang ingin kita jadikan one. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian saya ingin menggantinya dari mandatory menjadi non-mandatory. Nah, ini. Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya, kenapa saya bikin relasi seperti ini. Karena di sini siswa itu memiliki opsional gitu ya, tidak diwajibkan tapi dia opsional untuk memiliki ekskul dan maksimal ekskul yang dimiliki adalah 1. Jadi si siswa ini bisa tidak memiliki ekskul atau bisa memiliki ekskul tapi maksimal 1. Jadi di sini ada non-mandatory yang dilambangkan sebagai lingkaran putih, kemudian ada garis. Garis ini melambangkan bahwa dia maksimal 1. Nah, dari ekskul ke siswa itu membacanya seperti ini. Untuk ekskul, itu dia
opsional dimiliki oleh satu orang atau lebih. Jadi dia opsional untuk dimiliki oleh satu orang atau lebih. Jadi ekskul ini bisa dimiliki oleh 0 orang, bisa dimiliki oleh satu orang atau lebih. Makanya di sini simbolnya adalah non mandatory. Kemudian ada foot, apa ya ini? Pokoknya yang garis 3 ini artinya many lah. Kayak gitu. Makanya saya bikin relasi seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin membuat relasi antara ekskul dengan sekolah menengah atas. Nah, di sini saya ingin membuatnya, oke, saya pakai yang tadi lagi ya, yang di garis putus-putus, kemudian one to many. Di sini yang many-nya adalah ekskul, yang one-nya adalah sekolah menengah atas. Akan tampil seperti ini. Oke, nah, saya ubah dulu. Oke, ini udah benar ya. Dia mandatory. Jadi mungkin saya jelaskan kenapa saya bikin relasi seperti ini. Untuk dari ekskul ke sekolah menengah atas dulu ya. Jadi ekskul-ekskul di sini itu maksimal dimiliki oleh satu sekolah menengah atas, yaitu ya sekolah menengah atas yang di sini. Pada kasus ini adalah SMAN 103 yang tadi kita bikin reportnya. Nah, jadi dia itu ya namanya dia ekskulnya itu adalah ekskul yang di sekolah ini, ya udah pasti dimilikinya oleh sekolah itu aja gitu ya. Nggak bisa dimiliki oleh sekolah yang lain. Makanya dia pakainya garis dan garis yang menandakan bahwa exactly one. Jadi tepat satu gitu. Wajib dan maksimal, wajib dan pokoknya wajib banget satu lah. Exactly one gitu. Kemudian dari sekolah menengah atas ke ekskul, itu dibacanya sekolah menengah atas wajib memiliki satu atau lebih ekskul. Jadi dia nggak ada ekskul gitu di sekolahnya. Masa sekolah nggak ada ekskul kan kayak, ya minimal satu lah gitu. Jadi wajib memiliki satu atau lebih ekskul di sekolah tersebut. Makanya disimbolkan oleh garis dan foot yang menandakan dia many. Di mana garis ini artinya mandatory. Mandatory itu artinya wajib, kemudian yang garis 3 itu menandakan bahwa many. Nah, setelah itu saya ingin membuat juga relasi antara siswa dengan sekolah menengah atas. Siswa dengan sekolah menengah atas. Nah, di sini saya juga pakai yang sama ya garis tadi, kemudian one to many juga, di mana many-nya di sini adalah siswa dan one-nya adalah sekolah menengah atas. Yap, seperti ini. Nah, di sini artinya adalah, mungkin saya baca dulu ya dari sekolah menengah atas ke siswa. Sekolah menengah atas itu wajib memiliki minimal satu siswa. Jadi dia pakainya kayak gini. Wajib memiliki satu atau lebih siswa. Minimal satu siswa lah. Ya, karena nggak mungkin sekolah tapi nggak ada siswanya gitu kan. Yang minimal satu siswa. Kemudian dari siswa ke sekolah menengah atas, itu dibacanya siswa maksimal wajib memiliki satu sekolah menengah atas, exactly one. Jadi ya seorang siswa nggak mungkin punya 2 SMA sekaligus. Siswa ya memilikinya satu SMA gitu. Pada kasus ini SMA-nya 103. Nah, ini adalah relasi yang telah saya bentuk. Untuk selanjutnya, di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara mengisi values pada tabel. Di sini saya ingin coba ngisi values pada tabel ekskul, maka dari itu kita bisa mengklik tabel ekskul sebanyak 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini, maka kita fokus pada kolom
pada menu yang ada di bawah, kemudian kita klik bagian insert. Nah, setelah itu kita tinggal isikan values untuk tabel ekskul kita. Nama ekskul di sini saya bikin Rohis. Kemudian nama pembinanya Kivi, jumlah terdaftarnya adalah 100, nomor ruangannya 001, sekolahnya SMA 103 Jakarta. Lalu yang kedua ada robotik. Nama pembinanya Awok, jumlah terdaftarnya 200, ruangannya 002, sekolahnya SMA 103. Lalu ada Paskibra, pembinanya Rapid, jumlah terdaftar 300, nomor ruangannya 003. Lalu selanjutnya ada Karate, pembinanya Rusman, jumlah terdaftar 400, ruangannya 004, SMA 103. Lalu ada Silat, nama pembinanya CJ, jumlahnya 500, nomor ruangannya 005. Lalu ada terakhir ini Gulat, nama pembinanya Next, jumlah terdaftar 600, nomor ruangannya 006, dan SMA 103. Nah, ini kita udah ngisi value yang ada di sini. Maka kita tinggal klik bagian sini, Apply Change to Data. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Ini artinya sudah jadi nih tabel kita, dan isinya gitu ya. Udah kita isi tabelnya. Maka kita bisa klik Close. Oke, setelah itu saya ingin mempraktekkan tentang asosiasi. Misalnya pada kasus ini datanya itu terupdate gitu ya. Ada tabel baru yang bernama tabel guru dan memiliki atribut nama guru serta umur guru tersebut. Maka kita bisa kita bisa membuat tabel baru dengan cara mengklik pada bagian sini. Ini yang bentuknya diagram dan cuma satu. Kemudian kita klik random aja. Di sini saya klik di bagian sini. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini, tabel 1. Maka kita double klik, kemudian kita tuliskan namanya. Di sini saya ingin buatnya tadi ya, tabel guru. Kemudian nama atributnya ada nama guru, dan data type-nya itu adalah varchar. Kemudian ada umur. Umur di sini mungkin saya jadikan integer aja. Nah, di sini, ini kan kita membuat ID apa gitu, saya lupa. Nah, itu tuh dia nggak punya primary key di sana. Makanya di sini saya nggak ngeklik primary key-nya. Cuman di not null aja. Nah, setelah itu akan tampil tabel seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat relasi lagi. Untuk tabel guru ini tuh dia memiliki relasi ke siapa. Nah, di sini saya ingin merelasikan antara guru dengan sekolah menengah atas. Di mana guru itu di sini saya pengennya itu adalah dia itu one to many. Jadi guru di sini maksimal memiliki satu SMA atau mengajar pada satu SMA. Kemudian SMA itu memiliki minimal satu guru. Jadi kita bisa pakai yang one to many, dan di sini one to many-nya adalah yang garisnya tidak putus-putus. Nanti saya jelaskan mengapa saya menggunakan garis yang tidak putus-putus. Maka kita bikin, nah seperti ini, tabel dan relasinya. Di sini saya coba baca ulang ya, dari SMA
ke guru. Artinya, SMA wajib memiliki minimal satu guru. Kemudian kalau guru ke sekolah adalah guru wajib memiliki tepat satu SMA, exactly one. Nah, kemudian kenapa di sini dia itu bentuknya garisnya tidak putus-putus? Karena dia itu adalah identifying relationship. Karena dia nggak punya primary key, kemudian primary key-nya nanti dia masuk, meminjam gitu ya dari sekolah menengah atas, makanya di sini itu ada atribut yang baru nih. Atribut yang baru bentuknya kunci, warnanya merah. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah primary key pada tabel guru. Tapi dia juga sebagai forage key pada tabel sekolah menengah atas, karena dia itu minjem. Nah, makanya itu di sini dia garisnya adalah garis tidak putus-putus, yang menandakan bahwa dia adalah identifying relationship, dan kunci merah tadi telah saya jelaskan. Nah, mungkin itu tutorial atau praktek dari saya tentang pertemuan ke-6 atau minggu ke-6. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.